teman-teman, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah online ini. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita nyanyikan lagu yang pertama, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih atas segala penyertaan pada kami pada hari ini ya Bapa. Pada saat ini kami beribadah, kami ingin mengenal-Mu lebih dekat lagi. Kiranya Engkau berkatilah ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat fokus kepada ibadah kami ini. Ajarlah kami agar kami dapat lebih dekat lagi kepadamu, agar iman kami dapat bertumbuh, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga buat hamba Tuhan kami, biarlah Engkau yang mengurapinya, agar kebenaran firman-Mu dapat disampaikannya kepada kami dengan baik. Ya Bapa, dia segala kamu ampun atas segala dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar nama-Mu tidak terlarang oleh dosa-dosa kami. Ya Bapa, hanya yang kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Hati Hamba. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang
lihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita akan baca Mazmur bagi Tuhan. Kita baca Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang ketiga, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik. Hari ini kita akan menonton film yang singkat. Biarlah film ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum menontonnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan menonton film dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk mengerti dan juga memahami, sehingga apa yang perlu kami ambil hikmahnya boleh kami ambil dan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
dan permulakan dirimu di dalam acara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat menyaksikan. Nah anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu Gemma, kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Bentar dong, capek banget nih. Udah dulu deh, capek banget. Ih, Kim, itu kenapa sih? Apa? Ini. Gisel. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan ya kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih,
or ini, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Nggak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu. Perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, si Tante. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Gimana adik-adik? Filmnya benar-benar singkat ya, tapi melalui film yang singkat ini kita akan mempelajari beberapa hal penting dalam hidup kita. Kakak akan memberikan poin-poinnya yang menjadi kesimpulan bagi kita. Yang pertama, cerita ini awalnya menceritakan bahwa setiap orang mempunyai cita-cita dalam hidupnya. Namun, cita-cita ini bisa jadi terhambat karena pertama, yaitu image diri yang buruk. Yang kedua, perlakuan orang lain yang buruk. Gemma terlihat berbeda dari teman yang lain karena wajahnya yang berbintik hitam. Kita semua entah dimanapun kita berada, kita menemukan bahwa ternyata kita berbeda dengan orang lain, atau malah setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Ada yang kulitnya warnanya putih, tapi ada juga yang kulitnya hitam, bahkan sawo matang. Beda-beda. Perbedaan yang ada itu menjadi sebuah keunikan, bukan sebuah keburukan, bukan sebuah kesalahan. Jadi adik-adik, kita seharusnya menghargai perbedaan yang ada sebagai sebuah keunikan yang dibuat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakannya. Adik-adik, mengapa ada orang yang suka mengejek orang lain atau merendahkan orang lain? Dan juga mengapa ada orang yang begitu buruk, merasa buruk keadaannya, merasa selalu berbuat salah, merasa penuh kesalahan, merasa selalu gagal dalam hidupnya? Sebenarnya intinya terletak pada hidupnya yang jauh daripada Kristus. Dia tidak hidup di dalam Kristus. Dia tidak memiliki image diri yang benar dalam Tuhan. Nah, kakak akan memberikan untuk itu supaya lebih jelasnya mari kita baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Adik-adik, Tuhan katakan bahwa Dia menciptakanmu dengan begitu sempurna. Bahkan ketika tak terlihat oleh apapun, tapi engkau begitu terlihat dalam pandangan Dia. Engkau berada dalam perhatian Dia. Maka
Jangan sampai ada hal buruk atau jangan membiarkan dirimu merasa buruk hanya karena satu atau dua kekurangan dirimu. Karena apa? Semua orang memiliki kekurangan. Seseorang yang tampaknya begitu sempurna, dia pun memiliki kekurangan. Tapi semua orang pun memiliki kelebihan. Jika kamu melihat ada kekurangan dalam dirimu, lihat juga bahwa ada kelebihan dalam dirimu. Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurna adanya. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, kakak bacakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan engkau berharga dan Tuhan mengasihimu. Adik-adik, manusia bisa menganggapmu tidak berharga, tapi harus ingat, pencipta dunia ini mengatakan kamu berharga. Tuhan yang adalah pemilik hidupmu mengatakan kamu berharga dan Dia mengasihimu lebih dari siapapun. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya, Dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan kamu mau sia-siakan hidupmu hanya karena perkataan orang yang buruk terhadapmu. Jangan kamu membiarkan dirimu menjadi seorang yang suka meremehkan atau merendahkan apa yang sudah Tuhan buat dalam diri seseorang. Adik-adikku, melihat film ini, mari kita mengarahkan hati kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus engkau menjadi semakin hari semakin mengenal siapa dirimu, dan engkau akan semakin percaya diri karena apa? Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja hadir dalam hidup. Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia mengasihimu dan mempedulikanmu. Bahkan di saat kamu tidak menyadarinya, kamu tidak mempedulikan Dia. Dia mengasihimu dan Dia mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bagimu. Inilah yang kakak sampaikan bagi kita pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih karena Engkau Tuhan Yesus rela untuk mati bagi kami satu persatu. Engkau tidak ingin kami binasa. Engkau melimpahkan kasih-Mu yang tanpa syarat dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau menerimaku. Engkau menerima kami masing-masing dengan semua kekurangan kami, dengan semua kelebihan kami. Engkau mengaruniakan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah kami semua supaya hati kami tertuju kepada Tuhan yang memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Supaya jangan kami mengacaukan hidup kami atau membiarkan hidup kami hancur. Membiarkan kami hidup sembarangan. Tapi biarlah kami benar-benar hidup takut akan Tuhan. Percaya akan firman Allah bahwa kami berharga, bahwa Engkau menciptakan kami dengan begitu sempurna tanpa kesalahan, dan Engkau memiliki rencana yang mulia atas kami. Tuhan Yesus, buat kami menjadi pribadi-pribadi yang menceritakan kasih setiamu ini, kebaikanmu ini kepada orang lain, agar banyak orang, teman-teman kami, orang-orang yang kami jumpai di sekitar kami juga diselamatkan, juga dikuatkan, juga dipulihkan hidup mereka oleh karena Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.